Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap harus menjaga kesehatan kalian. Harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tematik. Tema 1 ini yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tapi sekarang subtema 1 ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan ya. Kalian tahu nggak, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya, bergerak. Terus kalian tahu bergerak itu apa? Bergerak itu contohnya misalkan kalian lagi nonton TV nih, kemudian tiba-tiba haus, pasti kalian beranjak kan ke dapur untuk mengambil air. Nah itu juga berarti kalian pindah posisi dari tempat satu ke tempat yang lain, atau perubahan dari tempat satu ke tempat yang lain, itu ya bergerak. Kemudian anak-anak, gerakan hewan dan manusia itu menggunakan organ gerak. Nah dalam organ gerak ini ada tujuannya. Setiap organ gerak ini mempunyai tujuan. Untuk apa coba kita mempunyai organ gerak itu, atau hewan mempunyai organ gerak itu untuk apa? Bisa untuk berjalan, untuk berlari, atau juga bisa untuk memegang, mencengkram, ya itu diantaranya. Nah anak-anak, dalam organ gerak itu tentunya ada alat-alat geraknya. Alat-alat gerak hewan dan manusia itu ada 2 macam. Yang pertama ada alat gerak pasif, ada juga alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu berupa tulang, kayak tulang rangka nih, kayak gini nih contohnya, ini tulangnya ya, tulangnya itu. Yang kedua ada gerak aktif atau otot. Kedua alat ini harus bergerak, bekerja sama. Karena kalau misalkan hanya tulang saja itu tidak bisa bergerak ya. Nah adanya alat gerak aktif ini atau yang disebut dengan otot itu akan menggerakkan si tulang tersebut ya. Loh, kenapa organ gerak aktif bisa disebut organ gerak aktif yang tadi otot itu, kenapa sih disebut gerak aktif? Kenapa bisa menggerakkan? Karena organ gerak aktif atau otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang jika otot itu menempel pada tulang, maka si tulang itu akan bisa bergerak. Seperti itu anak-anak, sudah paham? Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Kemudian sebetulnya Ibu ini mau bercerita tentang yang ada di modul ya. Coba kalian nanti dibaca di sana. Sekarang bercerita mengenai organ gerak pada hewan ya. Organ gerak pada hewan. Di sana ada gambar si katak. Di sini ya. Ada orang utan dulu ya, ada orang utan. Kemudian ada siapa lagi? Ada komodo, ada orang elang Jawa, ada ikan arwana, kemudian ada yang lainnya, ada katak, ada seafood, ada lebah. Sini berupa cerita nih. Di sini ada orang utan. Orang utan ini suatu hari orang utan itu pergi ke tepi sungai, sedang bergelantungan di atas pohon ya. Seperti kalian ketahui bahwa orang utan itu senangnya bergelantungan ya di pohon, ya kan? Nah, gini ceritanya, si orang utan itu bertemu dengan si komodo. Kata si orang utan itu, "Hai, aku orang utan. Orang-orang menyebutku mamalia. Kenapa sih disebutnya? Ada yang tahu?" Karena, ulangi ya, ini si orang utannya ceritanya tuh lagi pergi ke tepi sungai, kemudian bergelantung di atas pohon. Di bawahnya ada si komodo.
Di sungai pasti ada ini, ada ikan ceritanya ya, ada ikan. Kata si orang utan itu, "Hai, aku orang utan. Orang-orang menyebutku mamalia." Kenapa aku disebut mamalia? Karena aku itu hewan menyusui dan melahirkan. Aku termasuk hewan vertebrata karena punya tulang belakang. Aku berjalan dengan kaki, menggenggam dengan tangan, gitu kata si orang utan. Kemudian si komodo itu, menyapa lagi ya, si komodonya bicara lagi ya, menjawabnya, "Hai orang utan, aku komodo. Sama dengan kamu, aku pun termasuk hewan vertebrata. Karena aku punya tulang belakang, sama loh sama kamu. Aku masuk ke dalam golongan reptilia. Cuman bedanya kalau aku itu golongan reptilia karena bergerak melata, ya, melata. Bergeraknya secara melata dengan otot perut. Jadi menggunakan perut kan jalannya kalau komodo itu. Meskipun ada kakinya ya. Kalau 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dengan ekor untuk penunjang. Si ekor aku itu buat penunjang, gitu kata si komodo. Tiba-tiba datanglah si burung atau si elang Jawa. Hai. Ada orang utan dan komodo. Hei, ini aku elang Jawa. Aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Cuma kalau aku sih dari golongan apes atau unggas, karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, aku pun memiliki sayap untuk terbang, ya, dan ekor untuk menukik dan berbelok. Itu kata siapa tadi? Kata si elang Jawa. Tiba-tiba muncullah si ikan arwana dari sungai, atau ikan-ikan, termasuk ikan-ikan yang lain ya, muncul. "Halo, kami sejenis ikan, tapi kami juga hewan vertebrata karena kami juga punya tulang belakang yang termasuk ke dalam golongan Pisces. Cuman bedanya kalau kami dari golongan Pisces karena kami berenang di dalam air. Allah itu baik banget, menganugerahi sirip untuk mengatur gerakan ke atas, ke bawah, dan ekor untuk mendorong tubuh." Gitu kata si ikan yang ada di sungai itu. Kemudian di sana tuh kan di sungai-sungai suka ada banyak tumbuhan ya, tumbuhan hijau atau ada teratai atau apa ya, banyak tumbuhan-tumbuhan. Di sana tiba-tiba ada yang loncat-loncat warna hijau. Dia namanya adalah si katak. "Hei, aku katak kepala pipih dari Kalimantan loh. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang, sama kalian. Aku adalah binatang amfibi. Kenapa disebut amfibi? Karena aku hidup di darat dan di air, di 2 tempat. Kenapa disebut amfibi? Karena hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Tapi terus aku juga mengalami metamorfosis. Aku bergerak dengan meloncat dan berenang dengan kaki. Tapi hati-hati loh, jangan deket-deket sama aku. Jangan sentuh aku sembarangan karena aku itu beracun loh. Nah, anak-anak hati-hati ya sama kata Kalimantan ini, karena kata Kalimantan ini merupakan kata yang mempunyai racun, gitu ya. Kemudian karena di sana di tempat-tempat yang lembab itu suka ada yang siput ya, ada si siput. Kata siput, "Halo, aku siput, hewan vertebrata juga. Tapi kalau aku hewan vertebratanya yang tidak bertulang belakang. Cuma aku loh yang tidak punya tulang belakang. Aku termasuk moluska
Karena bertubuh lunak. Tahu kan kalian lunak? Emoy gimana gitu ya, bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhku ini, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan perut yang lebar dan pipi. Jadi untuk melindungi dirinya, si siput ini mempunyai cangkang ya, yang di belakangnya itu loh. Jadi kalau ada musuh menyerang, shit, langsung ngumpet gitu ya anak-anak. Paham? Oke. Yang terakhir nih, tiba-tiba kan itu ada pohon ya, tadi ada bergelantungan si orang utan. Kemudian ada ngeong ngeong. Nah, itu suara apa sih? Lebah datang. Hai hai hai, aku lebah, hewan vertebrata yang bertulang belakang. Aku adalah binatang insekta. Tahu nggak kalian insekta itu apa? Insekta itu dari kalangan serangga ya. Aku terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki gitu. Kalian bisa membedakan kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu nih hewan-hewan yang tadi itu yang disebutkan, ternyata mereka dari kalangan termasuk hewan vertebrata, yaitu yang mempunyai tulang belakang. Tapi ada juga hewan vertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Itu siapa coba? Nah, tadi siapa? Siput. Ya, siput itu hewan vertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang gitu anak-anak. Nanti kalian setelah membaca buku tema, terus modulnya juga dibaca, nanti di modul itu ada ada tugas ya, yang ayo melengkapi peta konsep. Di sana itu ada gambar, kemudian kalian lengkapi, ada gambar hewan. Nah, ini masuknya kemana nih? Yang bertulang belakang, terus ciri-cirinya apa? Kemudian di sana ada juga yang ada ikan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan sama si ikan. Si ikan itu termasuknya apa? Nanti kalian tulis ya, diisi, oke? Nah, setelah mengisi itu, baru kalian nanti silahkan berkreativitas, membuat satu model atau membuat satu gambar. Mau digambar boleh, atau mau dibikin dari dari tanah liat boleh, atau bisa juga dari bahan-bahan bekas ya. Kalian bikin gambar hewan boleh digambar, boleh juga tadi menggunakan alat-alat lain dari tanah liat atau kardus bekas, bikin hewan, kemudian nanti dikasih keterangan sama kalian ya. Kalian ini termasuknya hewan vertebrata yang bertulang belakang atau bukan. Terus tadi yang dijelaskan ada di modul ya, yang sudah dijelaskan. Gitu aja anak-anak untuk hari ini ya. Selamat belajar, selamat selamat mengerjakan tugas dari ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita secepatnya bisa bertatap muka. Oke, terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kalian sehat selalu, belajarnya tetap semangat pagi. Oke, tiap pagi harus selalu semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.